Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا في اللقاء الثاني من مادة فهم المسموع أي مادة الاستماع. في هذه الفرصة الثمينة أريد أن أشرح إليكم جميعا عما تتعلق بالمفهوم عن الاستماع أي مهارة الاستماع. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu istima' atau apa itu maharatul istima' sebagai pengantar perkuliahan kita ini. Nah, setelah ini nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktek mendengarkan video pembelajaran bahasa Arab. Kemudian teman-teman nanti bisa melakukan latihan dengan menjawab kuis yang sudah saya sediakan. Jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai gambaran umum atau pemahaman secara global terkait dengan istima' atau terkait dengan fahmul masmu'. Baik, kita menuju ke definisi. Sebenarnya fahmul masmu' itu apa toh? Atau istima' itu apa toh? Nah, sekarang ada 3 istilah yang digunakan dalam membahasakan mendengar atau kemampuan mendengar. Di sini ada kata as-sima', di sini ada kata al-insat, ada juga namanya yang terakhir ini adalah istima'. Belum tertulis ya. As-sima' yaitu mujarradul tiqatil udhun li dhababatin sautiyah min masdariha duna i'aratiha intibah wa huwa amaliyatun sahlah ghair mu'aqqadah ta'tamidu ala fisyolati al-udhun wa salamatiha al-adwiyah wa qudratiha ala iltiqat adh-dhababat. Jadi yang namanya as-sima' atau istilah mendengar as-sima' ini adalah proses penerimaan secara otomatis dari telinga, mujarradul iltiqat udhun, menerima apa? Lidhababatin sautiyah, gelombang suara min masdariha, dari sumbernya, duna i'aratiha ayintibahin, tanpa perhatian penuh. Jadi mendengarkan atau menerima sebuah gelombang suara dari sumbernya tanpa ada perhatian yang cukup atau tanpa ada perhatian yang penuh gitu kan ya. Tidak fokus gitu ya. Wa huwa amaliyatun sahlah ghair mu'aqqadah. Nah, jadi hal ini merupakan aktivitas yang mudah, tidak rumit. Jadi ghair mu'aqqadah, tidak rumit. Ta'tamidu ala fisyoliyatil udhun. Jadi ini hanya berdasarkan pada proses fisiologis saja, proses fisiologis telinga, yaitu terima, menerima suara, kemudian tahu kalau suara itu apa. Contohnya, ini bisa kita contohkan seperti ketika kita mendengarkan suara sapi, ada suara kerbau. Ketika kita mendengarkan suara kerbau, yaudah kita tahu, oh itu suara kerbau. Kita tidak perlu pikir lagi itu tuh suara apa, kemudian kita harus melakukan apa setelah itu. Nah, itu yang namanya as-sima'. Kemudian wasalamutu alatwiyah, dan jadi secara apa itu namanya, struktur telinga, jadi kita itu bisa menyerap. Jadi telinga kita atau anggota yang ada di telinga kita itu sehat tanpa ada masalah apapun. Maksudnya dari salamatul adwiyah. Wa qudrati 'alal iltiqat dan kemampuannya dalam menyerap sebuah gelombang suara. Itulah sima. Jadi sima itu terbatas pada kemampuan telinga dalam menyerap, dalam menerima suara dari sumbernya. Jadi kalau ada gangguan pada telinga, maka itu nanti dianggap sebagai tidak bisa mendengarkan. Jadi sima itu hanya
proses seseorang untuk mendengarkan suara apapun tanpa memahami lebih jauh lagi. Itu namanya simak. Kemudian yang kedua adalah al-insat. Al-insat ini proses yang lebih rumit daripada simak. Kalau simak tadi hanya mendengarkan saja tanpa harus memahami, tanpa harus memberikan feedback, tanpa harus memberikan analisis dan lain-lain, itu namanya simak. Sekarang al-insat ini tarkizul intibah, jadi memfokuskan perhatian, jadi memusatkan perhatian atau memberikan perhatian penuh ala ma yasmahu, atas apa yang didengarkannya, min ajli tahqiqi ghardin muayyan, dalam rangka mewujudkan satu tujuan tertentu atau mewujudkan tujuan tertentu. Jadi kita itu mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan kita itu ada tujuan setelah mendengarkan itu. Jadi ada tujuan. Tujuannya apa? Contoh, kita mendengarkan untuk membuat ringkasan. Contoh, ada dosen sedang menjelaskan sebuah materi. Kemudian teman-teman fokus. Kemudian karena ingin membuat sebuah resume, gitu ya. Karena ada tugas membuat resume atas apa yang telah didengarkan. Ya, maka ini namanya al-insat. Atau seperti ini juga, teman-teman ketika sholat Jumat itu kan ada namanya ansitu wasma'u. Ans itu di sini tuh dia agar kita itu dapat fokus. Silahkan diam, dengarkan dengan penuh perhatian dan fokus terhadap materi yang disampaikan oleh khatib, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh khatib. Kemudian yang ketiga, al-istima. Jadi istima ini tingkatnya lebih tinggi dibandingkan asma dan insat. Apa itu al-istima? Ya, istima itu maharatun muaqqadatun yu'ti fiha syahsyu al-mustami al-mutahaddis kulla ihtimamatihi wa yurakkizu intibahahu ila hadisihi wa yuhawilu tafsir aswatihi wa ima'atihi wa kulla harakatihi wa sakanatihi. Jadi istima itu adalah kemampuan yang rumit. Yu'ti syahsu al-mustami al-mutahaddis kulla ihtimam. Jadi di mana seorang pendengar memberikan semua perhatiannya terhadap apa yang dibicarakan atau apa yang diungkapkan oleh lawan bicaranya. Wa yuhawilu tafsir aswatih, dan berusaha untuk menafsirkan apa yang dikatakannya. Wa imatih, dan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Wa kull harakatih wa sakanatih, bahkan sampai pada gerakannya pun diperhatikan. Jadi gini, jadi ini lebih condong ke konteks saja, jadi bukan teks. Kalau yang atas tadi bagaimana caranya mendengarkan dan untuk tujuan tertentu. Ungkapan yang ketiga ini atau istilah maharatul istimah ini tidak hanya kita melihat dari apa yang didengarkan saja, tapi juga memperhatikan gerakannya, ekspresinya, kemudian penekanannya di mana, sehingga kita dapat memahami konteks yang dibicarakan atau konteks yang diungkapkan oleh si natif atau al-mutahaddis, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa saja syarat mendengarkan yang baik? Jadi syarat-syarat agar kita bisa memupuk atau mengembangkan kompetensi mendengar kita. ini لصعوبة مهارة الاستماع واعتمادها على عدد من أجهزة الاستقبال لا يمكن التحقق إلا بتوفر عدة الشروط. Jadi syarat-syarat agar kita bisa mendengarkan dan baik ini menurut salah satu buku ya. Yang pertama, al-julus fi makanin ba'id anid dawda. Pertama adalah kita mencari tempat yang jauh dari keramaian, bisingan. Yang pertama. Yang kedua, an-nadru bi ihtimamin ilal mutahaddis wa ibda'ir rughbah fi musyarakati. Pertama, kita mulai memperhatikan natif, atau memandang natif, kemudian ibda'ur rughbah fi musyarakati, kemudian mulai senang mulai senang berinteraksi untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
at-takayyuf dhihniyan ma'asur adil mutahaddis, kemudian menyesuaikan secara intelektual, dengan tingkat kecepatan natif. Jadi kita itu menyesuaikan kecepatan dari natif. Karena apa? Karena kita itu belajar bahasa kedua, bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa asing bagi kita. Jadi kita menyesuaikan, bukan orang Arab yang menyesuaikan kita. Kita menyesuaikan dengan tingkat kecepatan dari natif. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ad-diqqah sam'iyah allati biduniha tata'attaru jami'u maharatul istima'. Kemudian kita dapat teliti secara mendengarkan, di mana tanpanya. Jadi kita harus mendengarkan pada ketelitian dalam mendengarkan, di mana ketika kita mengabaikannya, maka secara otomatis itu akan mengurangi greget kita untuk menguasai kemampuan untuk mendengarkan. Ad-diqqah sam'iyah, jadi harus teliti dalam mendengarkan. Yang kelima, al-qudrah ala tafsir. Jadi kemampuan kita untuk menafsirkan, untuk menjelaskan. Ya. Terus yang keenam, al-qudrah ala tamyiz bainal aswat al-muta'addidah. Kemudian kemampuan kita untuk membedakan antara suara yang beragam. Wal ima'at al-mutalifat, dan tanda-tanda yang berbeda-beda. Itu nomor 6. Kemudian ketiga, al-qudrah ala tamyiz bainal afkar ar-ra'isiyah wal afkar ats-tsanawiyah fil hadis. Kemampuan kita dalam membedakan antara ide-ide utama dan ide-ide tambahan dalam sebuah percakapan. Al-qudrah ala al-ikhtifat bil afkar ar-ra'isiyah hayya fi dhihni. Kemampuan kita untuk menjaga, kemampuan kita untuk menanamkan ide utama dalam pikiran, atau kemampuan kita untuk mengingat kembali ide utama dalam pikiran kita. Ini adalah syarat-syarat untuk mendengarkan yang baik, secara baik. Nah, kemudian tujuan ahdafu tadrisul istima'. Tujuan pembelajaran istima'. Yang pertama, tanmiyatu qudrat talamat ala mutaba'atil hadis. Jadi mengembangkan atau meningkatkan kemampuan siswa dalam keikutsertaannya dalam perbicaraan, atau mengembangkan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Jadi mendengarkan itu sebenarnya fungsinya juga untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Tanpa mendengar, seorang tidak akan bisa berbicara. Tamyizut talamid bainal aswat al-mukhtalifah, agar siswa bisa membedakan antara suara-suara yang beragam. Kemudian tamyizut talamid bainal afkar ra'isi wa tsaniyah. Jadi siswa dapat membedakan antara ide pokok dan ide utama dan ide tambahan. Tanmiyatu qudrat talamid ala takhsil ma'rufi. Jadi kemampuan, meningkatkan kemampuan siswa untuk mendapatkan kognitif, mendapatkan pengetahuan. Kemudian selanjutnya, ar-rabtu bainal hadis wa tariqatu ardhihi. Untuk menghubungkan, memberikan relasi antara kemampuan berbicara dengan cara menyampaikan. Ya, gimana berbicara dengan cara menyampaikan. Keenam, tanmiyatu qudrat talimat ala tahayyulil mawaqif allati tamurru bihim. Jadi kemampuan, mengembangkan kemampuan siswa dalam mencari perspektif-perspektif yang ada dalam perbicaraan. Terus yang ketujuh, istikhlasut talamid an-nata'ij mastami'una ilaih. Jadi agar siswa itu dapat meringkas atau merumuskan atau mencapai nilai-nilai apa yang didengarkannya. Terus kemudian selanjutnya, istikhdamu talamid siyaqal hadis li fahmi ma'anil mufradat al-jadidah alaihim. Jadi kemampuan para siswa untuk meningkat, tujuannya adalah agar siswa dapat menggunakan konteks pembicaraan untuk memahami makna mufradat baru. Jadi tanpa
tanpa melihat tanpa membuka kamus, siswa atau mahasiswa dapat memahami kata tersebut dari konteksnya gitu kan ya. Jadi tanpa membuka kamus dia lihat. Kemudian yang ke-9, tanmiyatu ba'dul ittijahat as-suluki ala salimah kahtiramil mutahaddits wa ibda'il ihtimam bi hadisihi wa tafa'ul ma'hu. Jadi mengembangkan atau meningkatkan beberapa hal yang kaitannya dengan perilaku yang baik, seperti menghormati pembicara, ikhtiramil mutahaddits, wa ibda'il ihtimam bi hadisi, dan bagaimana cara memulai perhatian terhadap apa yang dibicarakan oleh mutahaddits atau oleh natif, kemudian wa tafa'ul ma'hu, dan bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan natif. Itu saja, sekian beberapa hal terkait dengan pengertian, kemudian syarat-syarat menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran istimak. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Nanti silahkan berikan tanggapan, komentar, atau ringkaslah apa yang sudah kami jelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan materi tersebut. Naktafi bidhal kalam. نلتقي إن شاء الله في اللقاء الثالث أو في الأسبوع المقبل. هذا منا إذا وجدتم منا زيادة أو تقصيرات فنطلب العفو منكم. آخر اللقاء، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.